Contohnya ada banyak ya, ada tanah kosong di pinggir jalan, ada tanah pertanian yang tidak digunakan sebagai lahan pertanian produktif atau lahan perkebunan produktif, terus ada juga apa lagi? Tanah kafling ya, tanah kafling yang ada di komplek perumahan yang belum dikembangkan, itu juga tanah land as vacant. Satu lagi land as improved. Land as improved itu tanah yang sudah dikembangkan, jadi sudah ada bangunan di atasnya. Bisa berupa rumah tinggal, bisa berupa bangunan industri, bisa berupa gudang, warehouse, ya, mall, shopping center, dan seterusnya. Jadi intinya selama di atas tanah itu ada pengembangan, itu namanya land as improved, gitu ya. Hanya ada dua itu, tanah kosong atau tanah yang udah dikembangkan. Nanti analisa HB-nya ini beda-beda. Analisa HB-nya beda-beda ya. Yang kedua, tanah berdasarkan lokasi. Untuk memudahkan, saya membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah tanah perkotaan, tanah pinggir kota, dan tanah pedesaan. Ya. Tanah perkotaan itu di mana sih misalnya? Tanah perkotaan itu misalnya lahan-lahan ruko-ruko yang ada di Antasari atau tanah kosong yang masih banyak yang berada di Pahoman gitu ya. Terus tanah pinggir kota ini misalnya ITERA ini masuk kategorinya sebagai tanah pinggir kota atau suburban bahasa kerennya ya, suburban. Atau yang dipanjang juga itu masuknya suburban. Satu lagi tanah pedesaan. Nah, tanah pedesaan ini tanah-tanah yang misalnya adanya di Jatiwulyo, Sidomulyo gitu ya, terus Girumulyo Pak. Girimulyo ada juga. Kalau kakek saya punya tanah lumayan banyak di Sidomulyo. Bukan kampungnya ya, tapi dia punya rumah panggung lah di situ ya. Bukan berasal dari sana tapi dia punya tanah di sana. Lumayan banyak Sidomulyo ya. Ada Candi Mulyo juga. Banyak cukup banyak tanah pedesaan di Provinsi Lampung ya. Nah, ini juga harus deskripsikan nanti di laporan penilaian ya, yang menjadi tugas akhir. Lokasi tanah itu ada di mana? Ada di perkotaan, di pinggir kota, atau di pedesaan. Selanjutnya terkait dengan land use atau zonasi. Nah, land use ini paling tidak kita coba bagi menjadi 5 peruntukan. Residential, komersial, industrial, agricultural, dan special purpose. Ya, special purpose. Special purpose itu apa? Termasuk pendidikan, kantor pemerintahan, ya, penjara, terus taman, itu special purpose. Kalau sisanya saya kira Anda sudah tahu ya. Kira-kira tanah yang masuk dalam kategori industrial di Bandar Lampung itu ada di mana? Panjang Pak. Panjang, ya. Selain di Panjang, di sekitaran Wai Halim juga beberapa masih ada ya di jalur 2 yang mengarah ke Panjang, itu juga beberapa digunakan sebagai lahan industrial. Kalau agricultural di Bandar Lampung masih ada? Mungkin masih yang mengarah ke metro ya, tapi sisanya sih sudah jarang banget. Apalagi agricultural dalam konteks pertanian lahan produktif, ya. Pertanian yang dengan skala yang relatif besar itu hampir nggak ada ya sekarang ya. Banyaknya sudah masuk ke kabupaten. Kalau lahan komersial di mana banyaknya? Di Jalan Kartini ya, terus di jalan mana lagi? R. Supratman, Raden Intan, banyak ya, Gatot Subroto,
Saya kira cukup banyak lahan komersial di Bandar Lampung. Kalau lahan residensial itu banyak ya, ada Kedaton, Kemiling, Pahoman, itu banyak. Entah itu yang masih kosong atau yang telah dikembangkan. Sebentar ya, sebentar. Saya mohon izin sebentar. Oke, kita lanjut. Terus kenapa sih kita perlu melakukan analisis tapak gitu ya, atau analisis tanah? Intinya adalah untuk bisa mengetahui kegunaan tertinggi dan terbaiknya ya. Jadi intinya kenapa melakukan analisis tapak? Untuk mengetahui HBU-nya, karena HBU ini wajib dilakukan analisanya dalam setiap kali melakukan penilaian yang menggunakan dasar nilai pasar. Jadi kalau mau tahu HB-nya apa, langkah paling awal dan fundamental untuk dilakukan pengecekannya melalui mekanisme analisis tapak. Di situ ada analisis fisik dan analisis legalitasnya nanti. Ya. Karena nilai tanah itu sama dengan nilai pemanfaatannya. Nilai pasar ya, nilai pasar. Jadi nilai tanah sama dengan nilai pemanfaatan. Orang itu akan membeli sesuatu, akan mengapresiasi satu value subject to utility-nya dibandingkan dengan pemanfaatan. Nah, maka itu analisis tapak itu merupakan analisis yang sangat fundamental selain analisis pasar. Kalau analisis pasar kita bicara yang membentuk harganya, tapi analisis tapak ini kita bicara sisi HBU dan pemanfaatannya. Karena bisa jadi di pasar misalnya nilainya 10, apakah objek yang kita lakukan penilaian itu otomatis jadi 10 nilainya? Belum tentu. Hal lingkup analisanya ini ada 5 ya. Pertama adalah karakteristik tapak, terus infrastruktur, aksesibilitas dan trade area, neighborhood dan regulation. Kita coba bahas satu-satu. Untuk karakteristik tapak, itu yang pertama yang perlu kita deskripsikan adalah bentuk dan kondisi tapak. Bentuknya apa? Persegi kah? Letter L, letter T, trapesium. Terus kondisinya terawat, tidak terawat. Terus selanjutnya bicara luas dan ukuran. Berapa luasnya? Berapa ukurannya? Ya, panjang kali lebarnya.
Terus topografinya lebih tinggi kah? Lebih rendah kan dari permukaan jalan? Kalau kita sedang melakukan penilaian lahan pertanian, biasanya lahan itu pasti lebih rendah dari permukaan jalan. Bisa setengah meter, bisa 1 meter di bawah permukaan jalan. Terus jenis tanahnya, tanah kering, tanah darat, tanah rawa, tanah pertanian, tanah bekas longsor. Terus view-nya atau hadapnya kemana? Orientasinya kemana? Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi ingat ya, dalam karakteristik tapak ini yang tidak boleh kita lakukan pengukuran secara mandiri atau secara individu itu adalah berkaitan dengan luas. Kenapa? Karena luas itu telah tercantum di dalam legalitas sertifikat tanah. Dan itu merupakan kewenangan dari Kementerian ATR BPN. Seorang penilai tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran luas tanah. Nah, terus apa yang perlu dilakukan? Misalnya gini ya. Luas tanah based on pengukuran 120 meter. Luas tanah based on sertifikat. Mana yang harus dipakai? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Coba, Muhammad Iqbal. Menurut Anda mana yang harus digunakan kalau kita dihadapkan dengan contoh yang seperti ini, kasus yang seperti ini ya misalnya. Kita diminta melakukan penilaian satu rumah. Oh, Anda udah dengar suara saya, Muhammad Iqbal? Dengar, Pak. Dengar ya. Kita diminta melakukan penilaian satu tapak tanah gitu. Di Waihui misalnya ya. Diketahui hasil pengukuran kita itu 120 meter. Terus ketika kita lihat sertifikat luasnya 100 meter. Nah, yang harus dipakai itu menurut kamu yang mana? Yang di sertifikat, Pak. Yang di sertifikat. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa yang di sertifikat? Karena sudah terdata, Pak. Karena sudah terdata. Oke. Tapi kan kamu tahu bahwa ada perbedaan luas ya. Iya, Pak. Atau mungkin bisa melakukan pengukuran ulang, Pak, untuk sertifikatnya diperbarui gitu, Pak. Ya, betul. Bisa jadi. Tapi prinsip kita ketika diminta melakukan penilaian, itu seorang penilai karena tidak punya kewenangan dan kompetensi dalam melakukan pengukuran, maka satu-satunya dasar yang bisa kita andalkan adalah keterangan luas di dalam sertifikat. Karena itu karena diatur dalam undang-undang dan secara hukum itulah yang paling tinggi gitu ya dibandingkan hasil pengukuran kita. Tetapi kalau memang ada perbedaan yang signifikan, kita bisa menginformasikan di dalam laporan penilaian kita bahwa berdasarkan hasil pengukuran di lapangan
luas tanahnya ini berbeda secara signifikan dibandingkan luas tanah yang tertera di dalam sertifikat. Jadi kita hanya perlu menginformasikan gitu ya, dan mengabaikan perbedaan itu, karena selisih itu bukan ranahnya penilai lagi, tapi ranahnya yang punya tanah sama petugas BPN gitu ya. Oke, selanjutnya untuk infrastruktur yang perlu dibahas adalah pertama jaringan jalan, mulai dari lebarnya, markanya, jumlah lajur, dan jenis jalan. Dan untuk utilitas, itu ada jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, air bersih, dan fiber optik. Sebentar, saya hapus dulu annotate-nya. Nah, fiber optik ini sekarang menjadi satu hal yang fundamental yang menjadi availability fiber optik ini pentingnya sudah sama dengan availability listrik gitu loh, dan air bersih ya. Kalau telepon ini bisa diganti sebenarnya dengan handphone, dan gas juga bisa diganti dengan gas yang sifatnya movable ya, bukan jaringan gas. Tapi ini nilai plus sih iya ya, tapi ternyata ketersediaan jaringan gas itu nggak melulu jadi nilai tambah sih ternyata ya, setelah saya survei, saya lihat, saya perhatikan, karena isu terkait keamanan lebih tepatnya ya. Nah, sekarang kita bahas fiber optik. Fiber optik ini menjadi barang yang fundamental, yang sangat primer sekali, karena apa-apa sekarang sangat membutuhkan jaringan internet untuk mendukung kegiatan aktivitas sehari-hari ya, mulai dari kegiatan bersosialisasi dengan keluarga, dengan sahabat, sampai ke kegiatan produktif seperti bekerja ya, mencari nafkah dan seterusnya. Jadi ada atau tidaknya jaringan fiber optik itu berpengaruh secara signifikan ternyata, apalagi ketika kita bicara pasar milenial, pasar properti yang milenial, pasar properti yang menargetkan kaum muda gitu ya, di umur 40 atau 50 tahun ke bawah. Nah, ketersediaan fiber optik itu menjadi sangat penting, dan fiber optik ini sifatnya monopolistik ya, karena mostly hampir semua daerah itu boleh diakses dengan yang namanya IndiHome, tapi tidak semua komplek perumahan itu boleh diakses dengan provider lain seperti Bisnet, First Media, MyRepublik gitu, karena masing-masing provider itu memiliki aliansi korporasinya dengan si developer. Misalnya saya bicara di BSD, karena BSD itu punya Sinarmas, kalau nggak salah MyRepublik itu underbow-nya Sinarmas Land. Jadi yang boleh menyediakan fiber optik di BSD itu Bumi Serpong Damai, lokasinya ada di Tangerang Selatan ya, bagi yang belum tahu. Itu hanya MyRepublik. Provider lain seperti Bisnis, CBN, apalagi itu, Mola gitu ya, yang punya Axiata dan lain-lain, itu tidak boleh menyediakan fiber optik di kawasan tersebut ya, dan banyak lagi gitu ya. Jadi beberapa provider itu mostly punya aliansi korporasinya dengan perusahaan developer. Dan kalau perusahaan kawasan itu tidak memiliki fiber optik, maka minat pasar itu cenderung akan berkurang ya, karena faktanya memang fiber optik itu menjadi satu sarana yang benar-benar dibutuhkan. Jadi biasanya di flyer tuh, di perumahan-perumahan baru itu di state bahwa jaringan fiber optik yang tersedia adalah provider A, B, dan C. Oke. Dan untuk diketahui, jaringan IndiHome itu adalah jaringan yang to be honest yang paling banyak problemnya ya dibandingkan yang lain. Tapi area coverage-nya yang paling luas di Indonesia, karena itu milik pemerintah ya, milik BUMN. Tapi kalau kualitas jaringannya masih jauh sebenarnya dengan jaringan provider swasta lainnya. Terus fasilitas umum dan fasilitas sosial, ada pasar, retail, sarana ibadah, fasilitas olahraga, ini juga perlu di state ya.
Apakah objek penilaian kita ini punya akses yang baik dengan pasar, retail, ruko-ruko, ya, sarana ibadah dan fasilitas olahraga. Ini juga merupakan satu informasi yang mandatory harus ditulis di laporan penilaian. Accessibility and trade area, jarak tempuh, waktu tempuh, mode transportasi, point of interest, ya, ini biasa saya informasikan juga titik-titik yang relevan dengan penilaian. Jadi misalnya kita lagi melakukan valuasi showroom, misalnya showroom Astra 2000, maka POI showroom sejenis di Auto 2000 kalau nggak salah di Raden Intan, ya, di Raden Intan itu di mana aja adanya. Nah, itu dibuat titik-titiknya, ya. Terus landmark buildingnya, kayak misalnya landmark building di Bandar Lampung apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Tugu Adipura gitu? Bisa, ya? Tugu Adipura atau misalnya apa lain? Ya, ada cukup banyak, ya, dan point of interest di Bandar Lampung. Anda sebutkan sendiri. Terus bank, karena bank mau bagaimanapun menjadi pusat nggak pernah sepi. Intinya bank itu nggak pernah sepi, ya. Jadi tetap menjadi pusat keramaian. Dan restoran. Nah, restoran ini sebenarnya hanya untuk restoran-restoran yang memang punya nama secara signifikan dan dominan, ya. Misalnya McDonald, KFC gitu, atau Begadang, Simpang Raya. Wah, katanya lagi mendekati maghrib malah ngomongin beginian, gitu, ya. Justru itu serunya, ya. Langsung kebayang gitu nyebut McDonald, langsung kebayang ice creamnya, ya. Oke, kira-kira itu, ya. Dan untuk delineasi atau ring study itu sebenarnya untuk advanced market study, ya, bukan untuk penilaian. Tapi untuk tambahan analisis sih sah-sah saja kalau ini mau dituliskan informasinya. Oke. Nah, jangan salah, ya, terkait jarak dan waktu tempuh, ini tidak melulu linear. Bisa jadi jarak tempuh yang pendek memerlukan waktu tempuh yang panjang. Ini kasus nyatanya adalah di Jakarta, apalagi di titik-titik rawan kemacetan. Kadang-kadang jarak tempuh 2-3 km itu bisa ditempuh dengan waktu 30-60 menit. Kan luar biasa sebenarnya, ya, waktu tempuh. Tapi jarang terjadi sih kalau untuk di daerah, ya. Tapi di titik keramaian atau di waktu-waktu macet, ini perlu diinformasikan bahwa misalnya, ya, rawan macet di jam-jam tertentu. Nah, itu diinformasikan di laporan penilaian bahwa jalan di mana objek penilaian berada ini rawan macet di jam berangkat atau jam pulang kerja. Nah, saya sering menginformasikan itu juga di laporan penilaian, supaya bisa fair juga bahwa sebenarnya ini daerah yang macet, tapi macetnya itu relatif seasonal, ya, bukan yang macet abadi. Ada yang macet abadi memang, Pak? Oh, ada. Di Jakarta itu ada daerah yang macet abadi, gitu, ya. Ada. Oke, kira-kira gitu. Nah, terus aglomerasi kawasan. Dominasi peruntukan bangunan di kawasan objek penilaian itu apa? Nah, bagi yang belum tahu aglomerasi itu apa sih? Pengelompokan peruntukan dalam konteks membentuk ciri khas atau membentuk kekhususan peruntukan. Jadi ada pengelompokan. Misalnya apa? Misalnya adalah aglomerasi kawasan yang berada di Jalan Antasari di Bandar Lampung. Kalau kita sebut aglomerasi kawasannya apa? Aglomerasi kawasan perdagangan dan jasa, ya, lebih tepatnya. Atau mungkin lebih spesifik aglomerasi kawasan mobil bekas. Itu meskipun tidak semuanya mobil bekas, ya, di sana. Kalau di DKI ini misalnya Kemayoran itu aglomerasi kawasan servis atau otomotif. Terus misalnya di DKI itu di Roxy itu aglomerasi kawasan elektronik. Tanah Abang aglomerasi kawasan fashion. Cukup banyak aglomerasi kawasan, ya.
Kalau di Lampung itu sebenarnya ada pusat kuliner, tapi pusat kulinernya setahu saya hanya Sabtu atau Minggu ya, yang ada di Walter Manginsidi itu, dekat Pahoman. Aglomerasi kawasan ini sangat berkaitan dengan bagaimana HBU itu terbentuk di objek penilaian. Ya, bagaimana HBU itu terbentuk di objek penilaian. Pernah nggak terpikir sama Anda, kenapa ya kok ada satu pedagang gitu, misalnya pedagang mobil bekas deh, yang di Antasari, kok mau itu loh sebelah-sebelahan dengan, padahal kan mereka pesaingnya gitu ya. Pernah nggak terbesit, kira-kira kenapa sih kok justru pada ngelompok? Coba saya mau dengar pendapatnya Raden Ayi Suci. Raden Ayu ada nggak? Nggak ada Raden Ayu ya. Coba James Hutapea. Mana James? James Hutapea? Iya Pak. Nggak ada. Ada nggak? Halo? Iya kenapa? Kamu dengar nggak pertanyaan saya? Dengar Pak. Dengar. Nah, sekarang jawaban kamu. Atau opini kamu kira-kira kenapa gitu loh? Sempet nggak berpikir gitu? Misalnya kamu punya usaha ya, jualan kebab gitu. Kira-kira di mana kamu harus berjualan kebab? Nah, kan simpel ya kalau jadi konsultan. Pak, saya mau jualan KFC atau mau jualan Pizza Hut, di mana lokasinya? Nah, dalam konteks ini kenapa kira-kira justru usaha-usaha atau jenis-jenis usaha itu malah mengelompok gitu? Mungkin ini kali Pak, biar apa ya? Biar mereka itu bersinergi, jadi kayak penjual-penjual juga bisa memilah-milih dari toko yang satu, toko yang dua, toko yang tiga. Jadi nggak, jadi dapat kayak apa ya? Bersinergi kayak gitu. Kemudian juga sebagai apa ya? Apa lagi ya? Bersinergi supaya mudah gitu ya maksudnya ya? Iya Pak, biasanya mungkin biar penjual juga Supaya nggak toko yang lain bisa bersaing juga. iya, betul itu. Termasuk kamu melihat nggak fenomena yang sama, kenapa Alfamaret dan Indomaret itu bersebelahan? Iya betul Pak, itu dia Pak. Hah? Salah satu Bener kan? fenomenanya itu Pak. Iya kan? Jadi Iya. langsung ada substitusinya. Jadi misalnya lagi nyari ini ya, apa namanya, hidrokoko di Indomaret, nggak ada hidrokokonya, adanya di Alfa gitu ya. Atau lagi nyari Coca-Cola di Alfa, malah nggak ada, terus bisa langsung ke Indomaretnya. Atau termasuk harga juga ya, lebih murah mana nih harga yang di Alfa sama di Indomaret gitu. Bapak kok minumnya apa ngomongin minuman sih? Ya pancingan aja sebenarnya ya. Saya kan nggak tahu, saya nggak ngelihat nih muka-muka teman-teman gimana. Jadi ada yang sembari minum Coca-Cola lagi.
Ya, jadi itu yang disebut aglomerasi. Jadi aglomerasi itu pada intinya adalah membentuk kekhususan. Nah, kalau membentuk kekhususan, misalnya saya mau cari mobil bekas di Bandar Lampung, itu langsung keinget gitu. Aduh, mobil bekas. Kayaknya di Antasari banyak deh. Ya kan? Langsunglah nyari ke Antasari. Kelilingin tuh pedagang-pedagang. Mobil lagi mau diservis. Oh iya, Antasari itu banyak deh. Atau misalnya kalau di Jakarta ya, di pasar mobil Kemayoran tuh. Di Kemayoran lah, daerah Kemayoran. Itu kalau mau ganti kaca film atau lagi mau servis apa, misalnya mobil lecet atau ganti audio di mobil, itu bisa ke pasar mobil Kemayoran yang banyak sekali bengkel-bengkel dan juga toko audio, toko modifikasi itu tersedia di sana. Jadi membentuk kekhususan. Kalau ada yang dari Jogja misalnya tahu pasar Gerabah, itu juga sama ya, atau pasar Gudeg, atau misalnya daerah Malioboro itu juga membentuk aglomerasi perdagangan dan jasa Malioboro ya, yang mana sebenarnya penjual batik di sana itu kan relatif mirip-mirip ya, tapi menyediakan barang-barang substitusi dan kekhasannya masing-masing. Dan somehow bukan saya menganggap nggak ada persaingan ya, persaingannya itu jelas ada gitu loh, tapi faktanya persaingannya sehat gitu loh. Aglomerasi ini justru menyehatkan persaingan gitu. Karena para pedagang, individu-individu pedagang ini mencari kira-kira barang substitusi atau barang pelengkap apa yang bisa tetap bertahan dan diminati oleh pasar. Nah, itulah aglomerasi kawasan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, misalnya ya ke Dian Tambunan. Ada ya, namanya Dian ada. Ada Pak. Sekarang Dian Tambunan. Sekarang saya mau tanya ya ke Dian Tambunan. Misalnya kita diminta melakukan penilaian salah satu objek di sini. Saya coba cari dulu objeknya ya. Sebentar. Tadi ketemu contoh yang bagus, hilang lagi. Anda lihat di sini dominasinya apa ya? Perdagangan dan jasa, ruko gitu ya. Nah, tadi Dian ya. Dian, misalnya kita diminta melakukan penilaian rumah ini nih. Kamu perhatikan ya rumah ini. Ini rumah ya. Meskipun sebenarnya dia dipakai HP kelihatannya nih, ada tanda-tandanya, tapi kita asumsikan dia itu rumah gitu ya. Rumah ya. Kamu diminta menilai rumah ini. Menurut kamu nilai tanah per meter perseginya dengan mempertimbangkan prinsip aglomerasi yang tadi saya sampaikan, lebih tinggi atau lebih rendah ya dari tanah-tanah di sekitarnya?
Sepertinya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Kenapa tuh? Ini kan ada rumah di pinggir kota ya, dihimpit sama perdagangan dan jasa, pusat keramaian. Nah, menurut kamu nilai tanahnya itu lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi tuh kan, Pak, karena Mm-hmm. di ada di kayak di tengah pusat keramaian tuh, Pak. Di pinggir jalan juga. Halo, halo. Kemute ya nih ya, kamu ya. Kemute tuh, Mbak. Harganya itu lebih tinggi mungkin, Pak, itu karena di pusat keramaian gitu, Pak. Harganya lebih tinggi karena di pusat keramaian. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, sekarang coba saya mau tanya ya. Kalau kamu nih sebagai seseorang yang lagi nyari rumah gitu ya. Mau nggak kamu beli rumah di sini? Sepertinya mau, Pak, soalnya kan karena di pusat keramaian itu kan mungkin saya bisa buka usaha gitu di situ juga, Pak. Nggak, pertanyaan saya kan, kamu mau nyari rumah tinggal, rumah untuk dihuni ya? Rumah untuk dihuni, karena kamu udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya suami, nih ceritanya. Ya, diaminin dulu. Oh, Nah, untuk kam, buat sepertinya enggak, Pak. nah kenapa enggak? Sepertinya kurang cocok gitu, Pak. Nah, Karena mungkin terlalu bising juga gitu, Pak. ya, terlalu bising, terlalu rame malah ya. Kan dipakai sebagai rumah. Rumah itu kan fungsi utamanya apa? Untuk ditinggali ya, untuk dihuni, tempat berkumpul, tempat berlindung, dan seterusnya. Bukan tempat berjualan kan ya. Nah, sekarang coba saya ulang pertanyaan saya ya, Dian ya. Kalau kita diminta menilai rumah ini asumsikan sebuah rumah. Layaknya rumah ya, yang dihuni, yang digunakan sebagai tempat istirahat, tempat tidur oleh pemiliknya. Kalau kita diminta melakukan penilaian ini, kira-kira nilai per meternya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, Pak. Nah, sekarang kamu ubah perspektifmu, atau enggak? Jangan-jangan saya cuma ngerjain kamu loh ini. Hmm? Gimana? Mungkin kalau itu, Pak, harganya bisa berubah jadi lebih rendah menurut saya, Pak. Lebih rendah. Karena tadi ya, Iya, Pak. sudah yakin. Sepertinya, Pak. Oke, kita appreciate jawabannya Dian ya. Dengan mempertimbangkan prinsip aglomerasi yang pada akhirnya kita akan membawa kita ke penggunaan tertinggi dan terbaik. Rumah tinggal yang berada di Jalan Antasari itu bukan merupakan penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Kenapa? Karena kalau kita punya aset di Antasari, kalian mau meninggali aset tersebut digunakan sebagai rumah tinggal atau mau buka usaha di sana? Kan pertanyaannya sederhana ya. Ya kan? Anda mau buka usaha atau Anda mau meniduri tempat itu? Bukan meniduri ya, maksudnya menggunakan tempat itu sebagai rumah tinggal. Jadikan tempat tidur, tempat istirahat. Nah, ini kan berkaitan dengan prinsip aglomerasi sebenarnya ya, sebelum membahas HBU terlalu dalam. Ya kan? Makanya penting sekali untuk memahami
aglomerasi kawasan itu kira-kira seperti apa. Terus yang terakhir adalah regulasi. Nah, regulasi ini berkaitan dengan zoning, peruntukan site-nya, baik itu perdagangan, jasa, permukiman, industri, daerah hijau, terus KDB, KLB, kita sudah bahas ini, saya nggak akan bahas lagi. Ketinggian bangunan maksimum dan legalitas kepemilikan. Nah, yang paling penting untuk dipahami adalah HGB dan hak milik ya. Untuk hak selain HGB dan hak milik, ini sebenarnya tidak perlu dibahas dalam-dalam, dan saya minta Anda membuat artikel ya, esai itu terkait dengan jenis kepemilikan yang diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Itu ada apa saja, dijelaskan secara detail. Nah, maksimal itu 4 halaman ya. Nah, untuk detailnya nanti akan diinfokan oleh Pak Yuda setelah perkuliahan. Jadi saya minta ini dibahas di dalam satu esai terkait dengan jenis kepemilikan, karena jenis kepemilikan ini sangat berkaitan dengan penilaian meskipun secara tidak langsung. Oke, nah kita nggak akan bahas satu-satu di perkuliahan ini ya, karena detailnya lumayan banyak. Tapi tolong jangan asal copy paste dari satu artikel di website. Jadi coba ditulis, dipahami, terus ditulis ulang dengan bahasa masing-masing. Ya, bukan asal copy paste. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke chapter 2. Belum ada, langsung lanjut ya. Kita bahas site and characteristics. Saya ambil contoh ini objek penilaian berupa ruko ya, dengan bentuknya persegi panjang dengan kondisi terawat. Nah, ini tolong informasi ini nanti akan harus Anda tuangkan di dalam laporan penilaian yang menjadi tugas akhir ya. Terus pasti ruko bentuknya persegi panjang ya, nggak ada ruko itu bentuknya persegi sempurna, pasti panjang ke belakang dengan kondisi yang terawat. Luas dan ukuran, luas tanah 109 meter persegi, luas bangunan 335 meter persegi. Tahu luas bangunan dari mana Pak? Ini pengukuran real di lapangan. Terus luas parkir 49 meter persegi. Ini luas parkirnya. Ketinggian bangunan 4 lantai, bisa terlihat di sini ya, ini 1, 2, 3, 4. Topografi sedikit menurun di bagian depan. Komplek ruko berada secara umum dengan ketinggian 30 cm di atas tanah. Kalau kita lihat di sini nih, ini tanah dan tanah rukonya itu menurun gitu ya, menurun ke sini nih. Jadi lebih rendah tanahnya daripada ruko, karena bentuk tanah, bukan bentuk tanah, maksudnya bentuk jalan ini turun. Ini kan posisinya turun nih ke bawah, diagonal gini. Ini tanah darat ya, pasti tanah darat ya di kota, dengan view Jalan Duren 3. Nah, ini Jalan Duren 3 namanya. Infrastruktur, lebar jalan 7 meter. Ini harus diukur Pak, harus diukur. Tapi tidak perlu pakai meteran gitu ya, bisa lewat Google Earth juga. Karena kalau pakai meteran Anda bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan. Jadi jangan coba-coba ngukur di jalan, tapi klaksonin orang. Dengan marka jalannya ada, terlihat jelas ya, jumlah lajur 2 ke timur dan ke barat ini. Dengan jenis jalan kolektor. Nah, Anda harus juga tahu mana yang disebut jalan kolektor, jalan primer ya, atau jalan utama, jalan subkolektor. Ada juga pakai istilah provinsi, daerah tingkatnya. Jadi provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa. Tapi saya lebih senang menggunakan kelas jalan. Kolektor, primer, sekunder. Dan ada berbagai macam jenis jalan lainnya. Silakan dibaca sendiri. Karena kita bukan ahli perjalanan ya.
Terus utilitas yang tadi kita bahas, ini ternyata ada semua ya, listrik, telepon, gas, air bersih, dan fiber optik. Terus fasum dan fasos yang available tuh rumah sakit, masjid, dan fasilitas olahraga. Tapi saya mau nanti diinformasikan ya, kira-kira jarak ke fasum dan fasos ini berapa meter persegi. Jadi ini sebagai acuan untuk bisa membayangkan posisi objek penilaian itu ada di mana sih, ya kan? Jadi kalau orang mau ke objek penilaian ini patokannya apa? Oh, lewat rumah sakit A, terus lewat masjid B, terus lewat stadion C. Nah, itu dijabarkan. Terus accessibility dan trade area. Nah, ini jarak tempuhnya 1,7 kilo ke CBD Mampang. Ini CBD Mampang ya. 1,7 kilo ini dari sini ke sini. Nah, untuk CBD-nya ini silakan Anda buat premis sendiri. Tapi seharusnya tetap memenuhi unsur-unsur atau syarat membentuk satu CBD. Misalnya, kalau saya tanya CBD-nya dari ITERA itu di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Coba Yoga Maulana, menurut Anda CBD ITERA itu ada di mana? CBD di kawasan Kota Baru itu ada di mana? Ya. Ada nggak orang Yoga Maulana? Iya, Pak. Ya, menurut Anda di mana CBD-nya? Atau justru ITERA ini CBD-nya? Belwis, Pak. Sorry? Di mana? Di Belwisnya mungkin, Pak. Belwis. Apa tuh Belwis? Belwis apa ya? Mana tadi Yoga Maulana? Iya, Pak. Di mana CBD-nya menurut Anda? Betul menurut Surya, Pak. Belwis, Pak. Belwis. Belakang Wisma. Belwis itu di mana? Jangan pakai gitu dong. Saya nggak tahu Belwis apa. Depannya ITERA, Pak, itu, Pak. Depannya ITERA mana? Wisma ya. Oh, Depan gerbangnya, Pak. berarti di dalam ya? Enggak, Pak, di serbang jalan. Di mana ini? Ini? Iya, itu. Oh, ini Belwis namanya. Iya, Ya, berarti Wisma, Pak. sama dong. Berarti ITERA-nya sebagai CBD ya? Iya, Pak. Saya ganti gini deh kalau gitu. Kamu diminta melakukan penilaian misalnya ini deh. Ini kan korpri ya. Misal diminta melakukan penilaian nih. Satu rumah di sini nih. Ini rumah ini nih. Menurut kamu CBD-nya di mana? Yoga. Di Embung Kopi, Pak. Embung Kopi. Kopi. Tuh. Di mana tuh korpri? Embung Itu Korpri. itu, Pak. Di mana CBD-nya? Masa CBD-nya di sini sih? Di nama kafe? Kalau saya ya melihat nih CBD-nya harusnya di sini nih. Di perempatan di perempatan Polda. Jadi antara mau ke Waihui ya kan? Terus ini mau ke Kota Baru,
terus ini mau ke belakangnya ITERA. Nah, menurut saya perempatan inilah CBD-nya. Tapi mungkin ketika kita melakukan valuasi di sekitar sudah di arah sini ya, tinggal di sini, harusnya CBD-nya bukan perempatan Polda lagi, tapi CBD-nya itu sudah masuk ke sini, jalur 2 Halim. Misalnya kita titikin CBD areanya itu, misalnya kita melakukan valuasi di sini ya, saya random aja deh rumahnya. Nah, saya beranggapan bahwa CBD-nya harusnya di jalur 2 ya, kira-kira di sini di perempatan jalur 2 deh. Nih. Ini CBD-nya. Gitu. Pak, ada aturan pastinya nggak sih Pak dalam menentukan CBD? Ya pastinya sih enggak, tapi prinsipnya kan harusnya dipenuhi ya. Misalnya area CBD itu adalah area yang memiliki pull factor yang paling tinggi, jadi pusat keramaiannya yang paling tinggi gitu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan biasanya relatif dia dipenuhi oleh perdagangan dan jasa, terus pasti kemacetannya juga relatif lebih meningkat. Kemacetan karena pusat keramaiannya ada di situ. Oke, di sini kita tahu bahwa jarak tempuh dan waktu tempuhnya ya masih relatif. Ini ya relatif normal. Nah, kalau di sini misalnya kita diminta melakukan valuasi di sekitar sini, kita perlu informasikan bahwa jalur Sultan Agung ini, jalur 2 Halim ini akan mengalami kemacetan di jam-jam sibuk, misalnya jam sekarang, dibuktikan nih misalnya tuh. Memang lagi macet kan posisinya. Oke. Terus naik Borfoot ya, aglomerasi. Ini saya ambil contoh di Kebon Jeruk. Misalnya di sini diketahui aglomerasi kawasannya berupa perdagangan dan jasa dengan kondisi kebersihan yang cukup bersih dan terawat, polusinya banyak dilalui kendaraan, penghijauannya relatif sedikit karena hampir nggak ada penghijauan di sini. Terus keteraturannya, lalu lintas parkir sedikit ramai dengan fasilitas security 24 jam ya. Terus perkembangan pembangunannya telah berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa CBD Kebon Jeruk. Neighborhood ini perlu diinformasikan kira-kira seperti ini ya jenis informasinya. Mau ditambahkan boleh, tapi kalau dikurangi kayaknya ini sudah simpel sekali ya. Nah, yang terakhir adalah regulation atau peraturan. Nah, peraturan ini biasanya saya merujuk ke peraturan RDTR atau RT/RW setempat. Nah, contoh di depan ini adalah contoh RDTR-nya DKI Jakarta yang mana cukup detail, mulai dari zonasinya, KDB, KLB, KB, KDH, dan legalitas. Ini saya tambahkan legalitas juga. Lihatnya di mana? Lihatnya itu di websitenya RDTR DKI. RDTR DKI ini bisa diakses di sini. Misalnya, saya belum share screen ya. Nah, ini saya ngambil contoh kantor saya ya di Geraha Induk KUD. Nah, ini diketahui KDB, KLB, KDB-nya, KTB-nya, koefisien tapak bangunan ya, KTB itu. Terus KDH, koefisien dasar hijau, dan peruntukan yang diizinkan apa. Di sini cukup lengkap, mulai dari rumah tapak, terus apa lagi nih? Kantor dan bisnis profesional, perkantoran pemerintahan banyak sekali ya. Ada yang bersyarat dan ada yang terbatas juga. Tapi bisa dilihat bahwa
mostly peruntukannya adalah perdagangan dan jasa, karena warnanya warna merah ya. Nah, kalau ungu ini kita lihat peruntukannya sebagai jadi biasanya zona prasarana umum itu bisa dibuat yang sifatnya masih bisa melayani ya, kayak rumah sakit, terus stasiun, terus wisma olahraga, dan seterusnya ya. Tidak purely perdagangan dan jasa. Tapi kalau yang hijau-hijau, ini kelihatan, tuh, ruang terbuka hijau. Lihat, KLB-nya 0,2. Dibangun apa-apa kalau KLB-nya 0,2, ya kan? Berarti kecil sekali gitu. Satu pun nggak ada. Malah terdiskon gitu ya. Itu kira-kira. Ini untuk ruang terbuka hijau. Nah, tapi kalau kita cek tadi saya cek di kelas sebelumnya untuk Gistaru RT RW Bandar Lampung itu belum ada. Jadi baru sebatas RT RW RT RW-nya sudah ada ya, tapi kayaknya belum terkoneksi atau tadi Gistarunya yang sedang problem. Tapi intinya, meskipun belum bisa menjawab secara detail terkait dengan peraturan tata kota, tapi paling tidak RT RW itu bisa memberikan informasi ya terkait dengan peruntukan kawasannya sebagai apa. Nanti penting sekali ya, jangan sampai nanti ketika kita melakukan penilaian, Anda membuat analisa HBU-nya, analisa tapaknya, bilang bahwa itu masuk ke kawasan permukiman, ternyata setelah dicek RT RW-nya, karena hanya melihat aglomerasinya ya, misalnya, oh di sekitarnya ini udah dibangun kawasan perumahan semua, ini harusnya perumahan, tapi ternyata dicek RT RW, dia masuk ke kawasan industri, atau masuk ke kawasan ruang terbuka hijau. Maka analisa HSM basisnya menjadi nggak tepat, karena dia ternyata tidak boleh dibangun dengan peruntukan bangunan permukiman alias rumah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi ya perkuliahan sore ini. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat berlebaran untuk yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sudahi perkuliahan kali ini. Jangan lupa